Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya Yusha ibn Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Sebutkan dalam riwayat ikhwan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ubay ibn Ka'ab. Dan Ubay ibn Ka'ab ini satu di antara 4 sahabat yang direkomendasikan Nabi SAW untuk diambil Al-Quran darinya. Kata Rasul, khudul Quran min 4, ambillah Al-Quran dari 4 sahabat. Salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ia dengar dari Nabi SAW. Jadi suatu ketika, kata Nabi SAW, Musa itu pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah berkhutbah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan mengatakan, ya Musa, ya Nabi Allah, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Apakah di sana ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Manusiawi, Musa itu bukan malaikat. Dia pun kemudian muncul sifat kemanusiaannya dan mengatakan, tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku. Dan dia lupa mengucapkan insya Allah. Lupa mengucapkan insya Allah. Harusnya insya Allah tidak ada kan gitu, kecuali aku gitu. Tapi Musa alaihi salatu wassalam menasabkan kepada dirinya seolah-olah ada kesombongan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ataupun Musa alaihi salatu wassalam lupa untuk menasabkan ilmu kepada Allah azza wa jalla. Makanya dari sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada Musa alaihi salatu wassalam, seolah Allah ingin katakan, Musa, jangan berkata seperti itu, karena di sana ada orang yang memiliki ilmu yang engkau tidak punya. Maksudnya diisyaratkan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Maka sebagai bentuk hukumannya, karena engkau sudah mengatakan seperti itu, maka engkau harus rihlah untuk talabul ilmi, cari orang namanya Khidir, dan tempatnya di antara pertemuan dua lautan. Subhanallah, suruh nyari alamat tidak jelas. Sekarang kan enak tuh pakai Google Map, ya kan? Kalau ini kan gak jelas alamatnya, pokoknya ada pertemuan dua lautan, kau di situ akan dapatkan Khidir. Gak jelas RT-nya berapa, RW-nya berapa, kelurahan berapa, kecamatan mana, gak jelas. Ya, pokoknya pertemuan dua lautan, carilah pertemuan dua lautan itu, kau akan dapat Khidir di situ. Subhanallah ikhwan, ini rihlah perjalanan yang gak jelas alamat. Makanya Musa alaihi salatu wassalam, dia mengatakan dalam surah Al-Kahfi ini, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun sampai berjumpa dengan Khidir itu. Ini namanya azam yang kuat bagi thalabul ilmi. Dan begitulah para ulama mengajarkan kepada kita adanya rihlah, adanya safar untuk thalabul ilmi, sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an harus safar dari Madinah menuju Syam, menemui Abdullah ibn Unais hanya ingin mendapatkan 1 buah hadis Nabi SAW. Begitulah para ulama dulu ketika mencari ilmu. Maka Musa mengajarkan kepada kita untuk rihlah di talabul ilmi. Dan Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama, maka Allah permudah langkahnya menuju surga. Kemudian Allah mengatakan, falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua lautan itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya menuju lautan. Begini ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk mencari Khidir, kemudian alamatnya hanya di pertemuan dua lautan itu, Allah hanya memberikan alamat. Dengan cara apa? Bawalah ikan. Karena bagaimanapun Bani Israel itu kan pernah tinggal di Mesir, dan orang Mesir itu suka menjala ikan. Mereka para nelayan, sehingga kemudian mereka terbiasa makan ikan. Lah ikan yang dimaksud di sini artinya ikan yang diasinkan. Jadi ikan yang sudah meninggal, sudah mati, diasinkan, kemudian dijadikan bekal. Allah mengatakan kepada Musa, nanti kalau engkau sudah sampai di pertemuan dua lautan, ikan itu akan hidup, kemudian loncat di situ,
kemudian akan memberikan petunjuk jalan di mana Khidir ada. Itu tandanya. Maka Musa dengan Yusha ibn Nun ini berjalan entah berantah ke mana, menyisiri tepi-tepi lautan, mencari pertemuan dua lautan. Terjadi khilaf para ulama tentang masalah Majma' al-Bahrain ini. Sebenarnya pertemuan dua lautan di sini maksudnya dua lautan apa di sini? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua lautan di sini artinya adalah Bahrul Faris wa Bahrul Rum. Maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Pertemuan dua lautan di sini maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dari Qatadah bahwa yang dimaksud Majma' al-Bahrain ini adalah Bahru Farisin wa Rum, pertemuan dua lautan, lautan Persia dan lautan Romawi, dan dua-duanya adalah disebut dengan dua pertemuan lautan. Ada juga yang mengatakan maksudnya Majma' al-Bahrain ini di mana? Maksudnya di Afrika, di Afrika sana. Jadi Musa itu berjalan, bayangkan, berjalan begitu jauh sampai ke Afrika, baru berjumpa pertemuan dua lautan. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan dua pertemuan lautan itu artinya Tonja, laut Tonja, laut Tonja. Disitulah terjadi pertemuan dua lautan. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya tidak jauh-jauh daripada bukit Tursina, bukit Saina, masih daerah-daerah Mesir juga ya. Tapi ini sekali lagi bahwa tidak ada nas yang jelas dua lautan ini di mana, karena Al-Quran tidak menyebutkan tempatnya, hanya menyebutkan posisinya di antara pertemuan dua lautan. Adapun di mananya entah berantah. Cuman di sini para ulama hanya kemudian berusaha untuk menggali situs sejarah sehingga muncul tadi laut Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan laut Afrika, ada yang mengatakan laut Tonja. Wallahu a'lam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kemudian tanpa sadar sudah lama mereka berjalan, rupanya sampai di pertemuan dua lautan itu, tapi keduanya tidak sadar. Keduanya tidak sadar. Makanya Allah mengatakan falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi sebenarnya ketika istirahat itu di sebuah batu sedang tidur antara Yusha dan juga Musa alaihi salatu wassalam. Yusha ini melihat rupanya ikan asinnya itu, ikan yang dibawanya itu hidup di keranjangnya itu, tiba-tiba loncat. Ketika dia loncat ke air, kemudian ikan ini tiba-tiba berjalan. Yusha ini mengikuti ikan itu dari belakang. Ini ikan mau kemana ini? Dan Yusha terngiang dengan perkataan Musa bahwa kalau ikan itu hidup kemudian nyemplung ke air, berarti di situ tempatnya. Tetapi Yusha ibn Nun lupa ketika Musa sudah terbangun, lupa mau nyampaikan. Malah kemudian berjalan lagi menjauhi tempat itu, padahal sudah benar tempatnya itu. Akhirnya ketika sudah jauh dari tempat yang dituju, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawakan kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Manusiawi, Musa bukan malaikat, dia perlu makan, perlu minum, lapar karena sudah berjalan jauh. Kemudian Allah mengatakan, qala ara'aita id awayna ila as-sahra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajab. Dia pembantunya menjawab, maksudnya Yusha ibn Nun mengatakan, tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu tadi, kita istirahat tadi di antara dua pertemuan itu, lautan itu, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Bahwa ikan itu hidup kemudian loncat. Aku lupa, betul-betul aku lupa menceritakan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Karena syaitan itu selalu menggoda manusia untuk menyesatkan. Jadi Yusha tergoda oleh syaitan sehingga lupa menceritakan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana orang yang sholat diganggu syaitan kan? Dimana ketika sebelum sholat dia cari-cari barang gitu kan, lupa dia, sengaja dilupakan syaitan. Kemudian ketika sholat setan ngasih tahu, oh barang yang kau cari ada di lemari loh. Oh iya, baru ingat Allahu Akbar, lah iya dompet saya kok di situ kan. Ya, dibuat kemudian kita ini was-was dalam sholat gitu. Maka
Kata Yusha ibn Nun alaihi salatu wassalam, dan ikan itu mengambil jalannya menuju lautan dengan cara yang aneh sekali. Kata Musa, kenapa kau baru cerita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Musa mengatakan, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi maqasasa. Kata Musa, lah itu kan tempat yang kita cari selama ini, pertemuan dua lautan, dan ketika sudah sampai di situ maka Allah akan hidupkan ikan kemudian loncat. Lalu keduanya kembali ke jalan semula, mengikuti jejak-jejak jalan supaya tidak sesat kembali, balik lagi ke tempat istirahat pertama. Akhirnya ketika sudah kembali ke tempat istirahat pertama, Musa mulai mencari-cari Khidir di situ. Jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan gitu ya. Akhirnya Allah takdirkan Musa berjumpa dengan seseorang. Dialah Khidir alaihi salatu wassalam. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba, maksudnya Khidir, di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Lihat, Allah dahulukan rahmat dibandingkan ilmu, menunjukkan bahwa kasih sayang itu penting ya, sebelum seseorang itu belajar, karena ini adab ya.